Berarti kitab ini tidak layak dibaca sekarang. Fitnatul Wahabiyah itu kitab fitnah. Kitab Fitnatul Wahabiyah ini kitab yang ditakuti oleh mereka, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan Al-Makki, Mufti Mekah, pengarang kitab ini. Yang mereka sudah berkuasa. Kan tadi kalau nanti mereka berkuasa akan dihabisi. Mana? Oh itu dulu, sekarang enggak lagi dulu. Ya kita kan bicara sekarang ya. Berarti kitab ini tidak layak dibaca sekarang. Ya kalau dikatakan ini kan dulu, sekarang tidak lagi, alhamdulillah udah berubah. Ya kalau udah berubah, buang kitab itu, karena kitab itu kitab fitnah. Fitnatul Wahabiyah itu kitab fitnah. Jelas kan? Nah, jadi jelas itu yang memfitnah sesuatu yang tidak terjadi lalu dikatakan ada. Oh itu dulu. Oh dia dulu pun juga perlu dicatat. Orang dalam kondisi perang tidak mungkin tidak membunuh saya. Ya, Syekh Muhammadul Wahhab sendiri mengatakan kami tidak pernah memulai memerangi kecuali kita diperangi. Nah di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah mereka mengafirkan semua yang tak sepaham dengannya. Lalu Syekh mengatakan kami tidak mengafirkan kecuali yang dikafirkan dengan ijma' oleh kaum muslimin. Berarti dusta. Karena dia akan mengatakan Syekh mengafirkan. Syekh sendiri menjawab itu fitnah orang-orang yang memusuhi kita. Yang dipegang perkataan dia atau perkataan orang ini yang tukang fitnah? Perkataan Syekh. Perkataan Syekh. Perkataan Syekh. Perkataan Syekh. Kitab Fitnatul Wahabiyah ini kitab yang ditakuti oleh mereka, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan Al-Makki, Mufti Mekah, pengarang kitab ini. Inilah yang menjadi guru ulamanya yang di Indonesia. Murid-murid beliau diantaranya pertama adalah Syekh Khalil Al-Bangkalani dari Madura, murid beliau. Yang kedua adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat, murid dari Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan. Yang ketiga adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, dan banyak murid-murid yang lain, murid-murid beliau yang jadi ulama di Indonesia. Nah beliau dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu sekalian, beliau hidup di abad ke-13 Hijriah, menyaksikan langsung, beliau Mufti Mekah bermadhab Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam kitab ini dari sisi tarikh dan sejarahnya beserta ajaran dari Wahabinya. Dari sisi kesejarahannya Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini sudah diprediksi oleh ayahnya sebagai mufti, oleh saudaranya dan kibarul ulama-ulama pembesar, bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar. Sehingga terbukti Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengkafirkan orang-orang muslim. Wa tusila bizalika ila takfiril mukminin. Jadi mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka selain daripada yang mengikuti mazhabnya adalah musyrikin. Itu pandangannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertama, faza'ama ana ziyarata qabrin Nabi SAW, sesungguhnya dia menyangka berziarah ke kuburan Nabi, wa tawassuli bihi, bertawassul dengannya, wa bil anbiya, dan kepada para nabi, wal aulia, dan kepada wali, wasolihin, dan orang-orang soleh, wa ziyarati quburihim, dan menziarahi kubur mereka, syirkun syirik. Jadi kita ziarah ke Wali Songo syirik, bertawasul syirik, ya, yang suka tawasulan. Wa anna nida'an Nabi sallallahu alaihi wasallam inda tawassul, menyebut Nabi, ya, nida kepada Nabi, memanggil Nabi dalam tawasul, syirkun syirik. Dulu Muhammad bin Abdul Wahhab ini bekerja sama dengan seorang amir di mana? Di daerah Diryah. Ya, Diryah itu di sekarang Saudi Arabia, di Najd, ya, bekerja sama dengan seorang amir Ad-Diryah, namanya adalah Muhammad bin Saud, sehingga negaranya sekarang disebut Saudi Arabia. Nah inilah kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Saud. Yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi dengan pemahamannya, ingin menyebarkan pemahamannya. Sehingga di dalam sejarah, dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini, jumlahnya tidak terhitung yang dibunuh oleh pemahaman ini, dengan jumlah yang sangat banyak, karena memadukan kolaborasi antara penguasa dengan orang yang menyebarkan madhab Wahabi ini. Jumlahnya tidak bisa dihitung. Di Taif, di Jeddah, di Mekah, banyak manusia yang meninggal. Bahkan terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika merebut Hijaz Mekah dan Madinah, mereka menggunakan senjata Inggris untuk membunuh kaum muslimin. Dalam kitab ini, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Maka disebutkan dalam kitab ini, musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini, pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab.
Sungguh kejam, Bapak Ibu sekalian, paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu. Maka oleh sebab itu kita jangan kecolongan. Kita bukan memecah belah umat, tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka, terutama di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Mereka berleluasa, biaya dana yang besar dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Qatar masuk ke Indonesia untuk menggerakkan